Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya ia menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Dan kalau tidak karena karunia Allah atasmu dan rahmatnya, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Akan tetapi Allah mensucikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maaf, mohon maaf tadi yang terbaca yang ayat 21 dulu. Dan kalau tidak karena karunia Allah atasmu, oh, mohon maaf yang saya baca ternyata ayat 21 dan 22, mohon maaf. Dan orang-orang yang mempunyai kelebihan dan keluasan di antara kamu, jangan bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak menyukai bahwa Allah mengampuni kamu? Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka mohon turunkan Jibril yang sama membacakan ayat-ayat Al-Quran sebagai bisa iman dan takwa untuk selalu mengetahui diri anak mengambil ayat-ayat Allah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Sofia dan Malaysia yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Nurjana. Kami persilakan Bapak Ibu mohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Amin. Bapak Dr. Trisna Raharja nek teng mriki Tresno Raharjo. SHM Hum yang solih dan insya Allah senantiasa dalam rahmat Allah. Bapak EPRM yang soleh dan insya Allah senantiasa dirahmati Allah, dan teman-teman seperjuangan Aisyah Tirta Nirmolo Barat yang saya banggakan. Nun sewu, pripun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat semangat. Aisyah perempuan berkemajuan dan berkeadaban. Aisyah selalu di hati kami. Kok lali yo? Aku sing umure swidak papat urung lali nggih. Alhamdulillah hari ini saya merasa sangat bahagia karena ibu-ibu memenuhi undangan saya tepat waktu nggih. Undangan saya jam 15.45 saya hadir di sini sebelum jam itu. Malah kedisian kali Bapak Trisna nika nggih isin kula jane nggih. Dadi alhamdulillah matur nuwun dumateng ibu-ibu yang telah menyisihkan dan membagi waktu untuk hadir di pertemuan PRA Tirta Nirmolo Barat yang hari ini adalah spesial acaranya karena biasanya acaranya kan ada pepak-pepak. Hari ini nanti khusus untuk menerima sosialisasi hukum ya, dari penyanyipun Bapak Dr. Trisna Raharja SHM Hum. Semoga nanti ketika menerima ilmu kita bisa merealisasikan dalam kehidupan. Kata ya Bu, Pak. Saya berterima kasih kepada Ibu Yuni, Ibu Sakti, Ibu Rate yang telah membantu semuanya. Insya Allah acara ini lancar dan insya Allah ada manfaatnya. Amin. Saya tidak akan panjang lebar karena nanti waktunya selalu mengejar, nggak ada waktu yang berhenti. Nanti ndane Pak Trisna kewengen. Mohon maaf, hanya cukup sekian. Semoga nanti ilmu yang diberikan penyanyipun Bapak Trisna akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupain saja. Untuk Ibu Sri Mulyani, puasa kita yang selalu bersemangat itu. Tuhan era semangat kan kan. Ini punya siapa? Aku punya aku yang ini. Yang saya beliau Dr. Raffi dan Niklas. Waktu dan tempat kami bersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, alhamdulillah tes. Waduh, nyuwun sewu. Sini. Saya takut menggantikan Pak Trisna nanti. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu di dalam forum pengajian ya, di pimpinan ranting Aisyah Tirta Nirmolo Barat. Mohon maaf saya mungkin asing buat ibu-ibu semua karena biasanya saya ada di ranting Tirta Nirmolo Selatan. Ini dolan dengan Bu Sakti, dengan Bu Yuni, karena kebetulan kami ada di pimpinan cabang Aisyah untuk Majelis Hukum dan HAM.
Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menghadirkan beliau Bapak Dr. Trisno Raharjo. Ini Pak Tresno karena memang orang Jawa. Ya Pak. Dan beliau ini adalah Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi beliau adalah yang punya pengetahuan, punya keterampilan juga untuk menjelaskan tentang bagaimana politik uang. Sedikit cerita saja Ibu-Ibu bahwa program ini sebenarnya adalah program Majelis Hukum dan HAM di PCA maupun di PRA yang kemudian kami ajukan sebagai program pengabdian masyarakat. Jadi di UMY kami punya kewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat dan salah satunya untuk tahun ini untuk pimpinan cabang Aisyah untuk Majelis Hukum dan HAM. Kegiatannya nanti ada di PRA ini, kemudian juga di 2 PRA yang lain tentang sosialisasi politik uang. Topik ini kami pilih karena menjelang pemilu, mungkin Ibu-Ibu sudah mulai merasakan hangatnya suasana pemilu, mulai banyak yang kasak kusuk, mulai ada yang berkunjung, tiba-tiba nggak pernah muncul, tiba-tiba datang ke rumah membawa bingkisan, membawa segala macam. Nanti kita melihat bagaimana politik uang itu sudah menjadi bagian dari tradisi setiap kali ada pemilu. Bagaimana kita harus menyikapi itu nanti kita akan mendengar dari Pak Trisno Raharjo. Jadi begitu saja. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Sakti, saya manggilnya Mbak Dani, juga Mbak Yuni yang sudah merealisasikan kegiatan ini serta Ibu Ketua sudah memfasilitasi kegiatan ini bisa dilakukan di pimpinan ranting Tirton Limolo Barat. Penganten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan ini nanti sangat bermanfaat bagi kita nanti menghadapi masa pemilu, di mana nanti mungkin banyak hal-hal tentang politik uang yang mungkin akan kita hadapi. Semoga nanti kedepannya nanti ada banyak lagi pengabdian masyarakat dari UMY yang nanti bisa kita nikmati di masyarakat, terutama sekitar dari PCA, PRA ataupun PCA Kasian dan juga khususnya di Tirton Limolo Barat. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang pada hal ini nanti saya berikan waktu dan tempat kepada yang berkenan Bapak Trisno Raharjo SKMHUM untuk memberikan materi ini secukupnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Aisyah Tirton Limolo Barat. Yang saya banggakan seluruh ibu-ibu, anggota, pengurus maupun anggota Aisyah Ranting Tirton Limolo Barat, bapak-bapak, kalau ini Muhammadiyah ini. Saya diminta untuk menjelaskan tentang politik uang agar agak serem dikit, kasih ketentuan pidana. Pidana itu memang kalau sudah disebutkan pidana itu kok menakutkan gitu ya. Jadi nanti kita coba lihat politik uang dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Dan secara prinsip memang kalau kita berbicara politik uang pasti akan terkait dengan sebuah proses yang kita pahami dalam pemilihan umum atau juga pemilihan kepala daerah.
pilkada. Kitanya di tahun ini tahun pemilihan. Yang pertama pemilihan umum. Nanti kita mulai di bulan ini ya, 14 Februari 2024. Lalu pilkadanya sekitar November kalau saya nggak salah ya. Dan itu serentak se-Indonesia, pening ke kepala penyelenggaranya ya. Ini memang satu ikhtiar yang sudah lama mencoba agar kita dalam penyelenggaraan pemilu itu bisa dilakukan 1 tahun langsung selesai. Memang tidak mudah, karena kalau misalnya kita reformasi, kita hitung di tahun 1999, artinya kita sudah mulai berjalan, baru bisa dilaksanakan pada 2024 ini. Tentu perjalanan yang panjang dengan pernak-perniknya yang macam-macam itu. Saya sebutkan pernak-pernik karena banyak sekali kepala daerah itu langsung PJS, ya. Kepala daerah itu langsung PJS, digantikan oleh pelaksana yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya Kota Yogyakarta, itu karena harusnya pilihan, tetapi karena diundur maka diganti. Bahkan 2 kali sudah sekarang pelaksananya. Tapi misalnya kita dikagetkan, kok bisa ya Gubernur Jawa Timur itu masih diperpanjang sampai dengan Februari, nanti digantinya nanti Februari. Padahal Desembernya harus selesai. Harusnya Desembernya selesai. Itulah politik, ya. Tapi kita belum bicara uangnya, itu baru politiknya, ya. Tapi begitulah kalau kita berbicara tentang perpolitikan, persoalan-persoalan yang berada di seputaran masalah itu. Nah, sekarang mari kita lihat tentang apa itu politik uang. Politik uang itu upaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan imbalan tertentu. Jadi untuk mempengaruhi. Jadi kalau mempengaruhi itu kan macam-macam, ya, tidak harus pemilihan. Dalam proses-proses tertentu ada juga yang bisa kita sebut dengan politik uang kalau di situ ada campur tangan dengan sesuatu yang minimal itu bisa kita hitungkan dengan uang, banyak sekali, ya. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan politik uang ini, pasti yang kita tangkap dalam gambaran yang ada adalah terkait dengan suatu pemilihan, ya. Pemilihan itu dari yang terendah, kepala desa itu ya ada yang disebut dengan politik uang. Naik bukan ke kecamatan ya, langsung kabupaten atau kota, gubernur, kemudian sampai pada pemilihan presiden. Ya. Meskipun tidak tertutup kemungkinan ada politik uang pada pemilihan-pemilihan yang lain di luar proses pemilihan umum. Nah, ini memang betul-betul untuk mencari suara agar mendukung. Tapi apakah hanya mencari suara? Nanti kita akan ketahui bahwa tidak hanya seperti itu. Nanti saya bukanya di belakang ya. Kalau ini sekarang baru mencari suara. Imbalannya uang atau jasa. Kemudian politik uang itu kan istilahnya tidak bolehlah kita itu mengumbar-umbar, ya, memuncul-munculkan. Tapi ternyata di 2014 itu keterbukaan politik uang. Jadi orang itu berbicara politik uang itu dikasih nanti milih saya itu menjadi satu hal yang lebih terbuka, ya. Padahal itu pelanggaran. Tetapi di 2014 itu sudah orang itu tidak malu, ya. Kalau dulu itu pakai kode-kode nanti milih saya, ya,
ya. 1999 saya mendampingi pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu tapi tingkatnya kecamatan di daerah Gunung Kidul. Tapi belum ke Gunung Kidul yang dalam gitu, masih dekat-dekat dengan Bantul gitu, Piungan. Ada itu. Jadi bagaimana caranya untuk milih, terus digambarkan nanti kamu milih partai yang seperti ini. Jadi kan nggak disebutkan, sehingga diperdebatkan apakah itu ada politik uang atau tidak, karena dia memberikan kode, ya, kodenya itu dalam bentuk gambar yang digambarkan di dalam tulisan, tapi pakai tangan di meja, kan tidak ada bekasnya, ya. Pilih partai inilah misalnya, gitu, ada gambarnya di situ. Tapi gambarnya itu apa? Itu enggak cukup memberikan penggambaran. Artinya sejak pemilu kita laksanakan di era reformasi itu sudah muncul praktek-praktek politik uang, ya. Tapi orang kalau bicara politik uang, aduh, enggak enak gitu ya. Malah 2014 itu udah bicara aja. Ya, bahkan datang nawarkan, dibilang politik uang, enggak, bukan, ya, ini untuk bantuan dan seterusnya, ya. Jadi memang terbuka lah seperti ini, tapi itu keterbukaan yang tidak baik. Jadi menurut hemat saya kok aneh ya, pelanggaran itu kok diumbar-umbar, tidak boleh sebenarnya. Nah, politik uang dalam pemilu itu umumnya itu amplop, berisikan uang, ajakan memilih pada masa kampanye, terutama pada masa kampanye. Sehingga sering orang menunjukkan, saya dapat itu, ya, kalau WA itu pusing kepala saya. Isinya tuh kiriman-kiriman macam-macam, kalau dibuka ini bener apa, kita tidak mudah. Maka saya selalu mengandalkan mencari informasi itu tentang kebenarannya. Itu juga ada media-media yang memang memberikan informasi-informasi itu benar atau enggak. Kalau hal-hal yang penting saya masuk, misalnya di lamannya atau di internet itu kita masuk ke web, lalu ke Kementerian Informatika, Kominfo, ya. Nanti biasanya ada penjelasannya. Atau ada media-media yang khusus berbicara apakah itu informasi yang benar atau tidak. Setidak-tidaknya yang masih bisa saya percaya, saya cari di sana dulu. Ini benar atau enggak informasinya, ya. Itu banyak diberikan penggambaran dulu, ada pengajian seperti ini, lalu dikasih amplop, amplopnya ada uangnya, uangnya ada tanda gambarnya, ya. Saya bilang, tapi memang belum masa kampanye, jadi belum masuk ini saya bilang, ya. Tapi ya itu sudah menjadi keramaian, ya, apakah itu politik uang atau bukan. Uang yang diberikan pada masa tenang dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masa tenang. Nah, yang saya ceritakan di awal itu masa tenang, ya, di masa tenang. Dan masa tenang itu tidak boleh memberikan atau mendorong seseorang untuk melakukan pilihan sesuai dengan arahan yang memberikan. Bahkan ada pembangunan sarana olahraga, gedung serbaguna bagi warga. Jadi ini tawarannya itu sudah semakin dekat, semakin jelas. Warganya juga tidak mau kalah. Bangun sih, kok tak pilih. Itu sudah ada, penelitiannya juga sudah ada. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa saat menjelang pemilu seperti ini, itu tawar-menawar itu, ya. Nah, ini jalannya misalnya kurang bagus, siapa yang bisa bagusin jalan ini? Ini kami sepakat nih, kami punya suara kira-kira 40 warga, 40 sudah dapat suara. Nah, itu jalan itu perbaiki sekian meter, ya. Jadi betul-betul tawar-menawar itu terjadi di beberapa tempat, itu muncul itu seperti itu. Nah, celakanya nggak kepilih. Lalu yang terjadi apa? Dibongkar katanya. Ada yang dibongkar yang macam-macam, ya.
Ada yang seperti itu, ada juga yang enggak, ada yang juga tertekan itu yang memberikan jadi uang mungkin sudah keluar banyak tapi tidak terpilih misalnya. Ya, ada juga yang akhirnya nginep di rumah sakit katanya. Ya, Ibu yang bilang bukan saya. Istilahnya itu ya akhirnya seperti itu, ya. Jadi jalan, sarana olahraga itu ya betul-betul ada itu. Ya, nyata di beberapa tempat. Nah, kalau ditanya kapan disebut terjadi politik uang, ya pada setiap saat sampai pada masa pemilihan dilaksanakan. Kita bisa menyebutkan itu politik uang, tetapi apakah itu masuk dalam rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan nanti yang berbicara tentang politik uang dan itu masuk tindak pidananya? Nah, belum tentu, karena politik uang dibatasi waktu, ya. Politik uang dibatasi waktu. Saya agak hati-hati nih, jangan-jangan ngajari jelek saya. Nemu jalannya lah. Tapi kalau sekarang saya sampaikan, kenapa ya? Karena ya waktu sekarang ini pasti politik uang. Ya, kalau untuk pemilu, karena masuk sampai dengan saat pencoblosan itu politik uang semua. Tapi ada loh yang ngajari kayak gitu. Kayak gini tidak kena, jadi sudah belajar unsur-unsurnya. Jadi unsur itu bukan untuk bisa mengenakan sanksi dan mengingatkan orang, tapi justru untuk menghindar. Jadi kalau sudah tahu hukumnya, oh ini unsurnya tidak terpenuhi, ini caranya begini. Nah itu nggak boleh itu ya. Nah undang-undang pemilu kita itu undang-undang nomor 7 tahun 2023 ya, dirubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022. Kenapa dirubah? Karena ada pemekaran. Kita mengetahui ada misalnya di Papua itu tambahan kalau saya tidak salah 4 provinsi. Ya, tambahannya 4 provinsi. Nah, yang menarik adalah 4 provinsi ini boleh ikut pemilu. Karena dimekarkannya itu kalau dilihat dari undang-undangnya itu dekat-dekat pemilu. Bandingkan pemilu di tahun 2019. Itu ada pemekaran Kalimantan Utara, tidak boleh. Jadi mereka belum boleh ikut pemilu dalam pengertian provinsinya, ya provinsinya. Artinya tidak ada pemilihan untuk provinsi itu, sehingga mereka masih tetap mengikuti Kalimantan Timur pada masa itu. Kalau ini tidak, ya dihitung di provinsi yang bersangkutan sudah bisa melakukan pemilihan umum. Mungkin cara berpikirnya adalah kita kan ingin menyatukan pemilu, nah, kita laksanakan saja. Ya. Sebenarnya kan tidak harus dilaksanakan pemilu, bisa ditunda, ya, tapi mungkin terlalu lama 5 tahun itu, kira-kira begitu ya. Nah, itu ada pasal 515, ya, pasal 515. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara, pada saat pemungutan berarti pada hari hanya tanggal 14 Februari 2024. Jadi kalau sekarang itu belum bisa kena pasal 515. Jadi kalau pasal ini tidak bisa kena. Ya. Karena sekarang mau kasih apa saja tidak ada masalah, nggak bisa dibawa-bawa, nggak bisa dipersoalkan. Ya. Karena kata-kata saat pemungutan suara itu sudah kuncinya. Jadi kira-kira kalau mau politik uang, asal jangan saat pemungutan suara. Jadi serangan fajar itu jangan pada saat dibukanya TPS. Nah itu bisa. Belum bisa kena ini. Susah memang kalau pakai rumusan sesederhana itu. Ya. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, ya, kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya. Ternyata orang itu bisa ya, didatangi, nggak usah datang. Bisa, ya sudahlah, nggak usah datang, nggak apa-apa katanya. Nah, jadi memang orang itu nggak usah datang. Kemudian dia menggunakan hak pilihnya, tapi dengan cara tertentu atau penggunaan hak pilihnya dengan sehingga surat suaranya tidak sah. Jadi penggunaan surat suaranya itu dia ya nyoblosnya
banyak, dan kalau partai itu jadi banyak partai dia coblos, rusak itu, ya. Tapi ada juga pemilu tahun berapa itu saya lihat fotonya itu, memang ya aneh-aneh ya orang. Ada yang nempel gambar apa, jadi peserta pemilu itu yang istilahnya datang ikut pemilih, tetapi ketika dia memilih ya salah juga dia, tapi dia nggak politik uang, ya. Ini selingannya, ya. Ada orang yang kira-kira bukannya menguatkan suara siapa yang dia mau pilih, partai yang mau dipilih, tapi malah merusak suara-suara dengan cara menempelkan sesuatu, gambar tertentu, dan seterusnya. Nah, ini ancamannya adalah 3 tahun dengan dendanya 36 juta rupiah. Nah, dendanya besar juga ya. Tapi paling banyak. Artinya paling banyak itu paling sedikitnya berapa, Pak? Paling sedikitnya itu angkanya itu sekitar 100 ribuan gitu. Ya. Tapi tergantung hakim akan menjatuhkan sanksinya berapa. Tapi kata-katanya itu dan itu berarti penjara dan serta membayar. Itu kata-katanya dan. Kalau ini saat pemilihan. Nah, pasal yang selanjutnya itu pasal 523. Ini baru. Nah, ini sudah masuk ini. Kalau masa pemilu itu ada 3 kriterianya. Yang pertama, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu. Setiap pelaksana itu berarti KPU, Bawaslu, kena pasal ini. Peserta itu berarti mereka yang terdaftar sebagai peserta pemilu yang nanti kita pilih. Apakah itu partainya, apakah itu orang-orangnya, ya. Kemudian yang ketiga tim kampanye pemilu. Jadi tim kampanye itu kan belum tentu orang yang mendaftarkan diri menjadi calon legislatifnya. Tapi dia punya tim yang membantu. Tim itu harus didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. Nah, yang terdaftar ini bisa kena ketentuan ini. Hanya mereka yang bisa dikenakan ketentuan ini kalau mereka menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada peserta kampanye, ya. Artinya pasal ini dikenakan bukan kepada kita yang menerima, tapi kepada pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu, ya. Kalau gitu saya nerima-nerima aja, Pak, enggak apa-apa tuh. Kan yang dihukum yang ngasih, ya pinter juga ya. Tapi kalau Ustadz Adi Hidayat bilang nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Kita itu nggak boleh terima, karena riswah itu sebenarnya ya, kalau dikategorikan oleh itu suap itu. Atau memberikan uang atau memberi lain sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pasal 280 ayat 1 huruf J, artinya melakukan dorongan untuk memilih gitu ya. Pidananya itu 2 tahun, dendanya 24 juta. Kemudian masih yang sama, ini bukan yang menerima ya, ini yang memberikan itu 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta. Nah, kalau pas pemilunya itu setiap orang, siapa saja pokoknya ngasih, apakah dia itu orang yang disuruh dan seterusnya, itu kena. Ya, kalau sudah waktu pemungutan suara. Apa itu bedanya dengan yang pasal tadi? Ya, karena ini hampir sama ini pada saat pemungutan suara. Memberikan uang, materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu. Sebenarnya hampir sama. Ya, kalau kita lihat pasal yang ini hampir sama ini, kok ngulang gitu ya. Tetapi memang ada hal-hal yang bentuknya ya itu tentang penegasan menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya. Di sini pada hari pemungutan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Kalau saya baca-baca itu sama.
Karena yang satunya itu ngambilnya dari kitab undang-undang hukum pidana, yang ini ditempelkan begitu saja di pasal 523. Intinya hampir sama itu. Nanti masalahnya pasal mana yang digunakan, nah, kita nggak usah pusing ya, itu nanti penegak hukumnya. Tapi kira-kira dua-duanya itu ingin memberikan penegasan. Sebelumnya itu mereka yang memberikan yang kena. Jadi orang yang diberi itu tidak kena, ya, tidak kena. Nah, ini tentu menjadi hal-hal yang perlu kita pahami. Nah, ini dulu, ya, karena cuma 2 pasal ini. Kalau kita berbicara tentang politik uang yang diatur, kalau istilahnya sih bukan politik uang, ya pemberian, ya, atau mempengaruhi pihak dalam melakukan perubahan cara memilih. Nah, program bantuan sosial itu bukan politik uang. Jangan bilang ini politik uang, ini bukan politik uang. Ya. Karena ini adalah bantuan sosial. Bantuan sosial itu kan orang-orangnya sudah tertentu, sudah ditentukan. Meskipun ada yang bilang, kok saya bisa dapat ya? Nggak usah, dikasih aja yang lain. Oh, saya itu mampu kok. Pedagang, ada salah satu pedagang. Dia jualan, oh, saya masih mampu kok, malah saya jadi dapat bantuan sosial. Memang menjadi ramai karena angkanya besar sekali. Ya, sekarang itu digelontorkannya luar biasa dan kemudian disebarkan pada masa pemilu. Ya, memang pemilu kan November, Desember, kampanye itu November, Desember, Januari, Februari. Kalau bantuan, ya memang akan masuk di waktu-waktu ini, hitung-hitungannya. Bahkan ada yang untuk El Nino, macam-macam itu ya. Nah, itu kemarin kedatangan anggrek itu. Anggrek itu kan bagus, tapi buat banyak yang rontok rumah-rumah itu. Ya. Anak anggrek lagi lewat. Ya. Nah, ini bantuan sosial ini sebenarnya kalau kita di masa bukan kampanye itu ya normal-normal saja. Tapi kemudian karena ini adalah masa pemilu, itu menjadi sebuah permasalahan. Yang lebih menarik lagi, agar menarik, ternyata ya presidennya ikut bagi-bagi gitu. Ya, itu yang jadi ya istilahnya diskusi lah. Bahkan dibagikannya di depan istana negara. Nah, jadi ini piye toh ya. Jadi kayaknya orang itu kan harusnya terdaftarkan itu di tempatnya. Terus yang dibagi itu siapa? Mungkin dapat kupon, ya. Nah, ini kamu ikut masuk ini nanti kamu datang. Tapi kan jadi tidak pantas. Dari kepantasannya menjadi tidak pantas, ya. Dan ada personifikasi dari presiden sebagai pihak yang kemudian mendukung salah satu pasangan calon presiden, wakil presiden. Meskipun saya sampai sekarang juga bingung, Pak Presiden ini partainya apa sekarang? Kan seharusnya kan di posisi yang saat ini kalau kita pakai nomor itu nomor yang terakhir, ya. Kok enggak gitu loh? Mungkin agak tengah-tengah dia, ya. Nomor yang tengah. Tapi ini kan juga jadi hal yang menjadi diskusi-diskusi, tapi itu diskusi lah, ya. Kita tidak masuk ke sana, tapi program bantuan sosial itu bukan politik uang. Sehingga kita jangan mengkait-kaitkan kalau kita bicara politik uang. Tapi kalau kita mau mendiskusikan lebih lanjut itu hal yang lain. Kalau politik uang dan korupsi jelas. Politik uang itu ya korupsi. Ya. KPK itu dengan tegas menyatakan itu adalah hal yang masuk dalam kategori membeli suara. Membeli suara itu masuk dalam suap, ya, masuk dalam riswah. Maka itu harus diberantas. Hal seperti ini menjadikan kita memahami
Kalau hanya pakai undang-undang pemilihan umum itu yang sebagaimana saya sampaikan saja. Tapi kalau kita pakai yang lebih luas itu bisa masuk korupsi. Karena korupsi ini terkait dengan pemilu ada dana-dana yang ternyata itu dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan badan usaha milik negara. Nah, itu yang dicegah untuk tidak terjadi penyalahgunaan dan digunakan untuk pemilu ini. Dulu sebelum KPK 2019 terbentuk, itu KPK itu serius dan orang itu hati-hati betul. Perusahaan-perusahaan negara itu hati-hati betul. Tapi katanya sekarang itu ya agak kurang hati-hati lah, ya, agak berkurang gitu hati-hatinya. Sehingga terjadilah politik uang dan korupsi itu, melalui korupsi itu dilakukan. Ya, karena peruntukannya tidak digunakan untuk hal-hal yang dimaksudkan. Atau bahkan bisa juga dirancang untuk memberikan gambaran, loh ini loh kesuksesan. Ya. Pertanyaannya suksesnya siapa gitu ya? Karena presiden saat ini tidak ikut pemilu. Dulu mau 3 periode, tapi kan tidak jadi. Sekarang kan seharusnya berakhir. Lalu siapa yang mau dibantu? Kan BUMN jadi susah. Gitu. Mau pakai yang mana? Tidak bisa, ya. Maka perlu ada penegakan. Nah, penegakan hukum ini kalau kita pakai undang-undang penegakan hukum yang terkait dengan pilkada, itu dilaksanakan oleh sentra penegakan hukum terpadu. Jadi di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, itu ada tim dari kepolisian dan dari kejaksaan. Mereka dididik untuk melakukan penegakan hukum ini. Terus pengadilannya juga sudah dibuat khusus. Dulu itu masih seperti pengadilan biasa, sekarang sudah khusus untuk pemilu. Itu disiapkan. Tapi orang bilang, Pak, kayaknya orang yang melakukan politik uang itu banyak. Tapi yang bisa ditegakkan itu sedikit. Yang bisa dibawa pengadilan itu, kalau dari saya minta dihitung, ya ini tidak akan lebih dari ini di setiap tempat. Loh katanya banyak. Ternyata tidak mudah untuk kemudian mengangkat satu perkara itu, terutama politik uang, sampai ke pengadilan. Bisa satu itu sudah hebat. Artinya apa? Artinya memang pengaturannya atau mungkin penegakannya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Orang jadi takut kan kalau sudah kemudian ini politik uang, ya. Kemudian tidak mau menjadi saksi, padahal harus jadi saksi. Hal-hal semacam ini menjadikan penegakan hukumnya menjadi kurang baik, ya, tidak baik. Dan kita tidak bisa mengharapkan banyak bahwa ini bisa diungkapkan semua. Mengapa? Karena setiap pemilu, ya, itu kesiapan tim ini itu tidak permanen. Ya akan baru dikumpulkan, disiapkan itu menjelang pemilu. Lalu ada pelatihan lagi, orang-orangnya sudah ganti. Ya karena tidak mungkin setelah pemilu ini mereka tetap bertahan karena mereka punya tugas, kemudian mungkin ditugaskan ke tempat lain. Ya, tidak mungkin hanya di bidang penegakan hukum pemilu. Ya. Lalu orang kan terbatas kaitannya dengan politik uang ini. Mereka tidak bisa tanpa bantuan atau laporan dari masyarakat. Nah, mengandalkan masyarakat untuk memberikan laporan itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Itulah saya kira yang bisa saya sampaikan kaitan dengan permintaan menyampaikan pandangan terkait politik hukum, dan saya hubungkan juga dengan penegakan hukum. Prinsipnya adalah politik hukum
politik uang yang terkait dengan pemilu ini jenisnya tidak hanya pemberian uang, janji-janji yang kemudian bersifat pemenuhan agar memilih itu juga masuk. Ya, kalau kampanye kan pasti janji. Ya. Janji itu bisa diwujudkan, bisa pula belum bisa diwujudkan. Tetapi kalau ini adalah janji jangka pendeknya. Kalau saya terpilih, maka akan diberikan. Ya, jadi janjinya itu melekat, bukan janji politik. Kalau janji politik itu juga tidak ada tempatnya mau nuntut. Ya. Tapi kalau janji yang ini juga nuntutnya nggak pas gitu ya, karena memang tidak menjadi satu hal yang mengikat kecuali diwujudkan dalam perjanjian. Nah, siapa yang berani mewujudkannya dalam perjanjian, ya, untuk membangun dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini memberikan pencerahan di dalam memahami persoalan politik uang, di mana kita tentu harus menghindari, tidak perlu. Ya. Kita memilih karena memang sosok yang dipilih itu adalah bersesuaian dengan hati nurani kita. Kita yakin, artinya memang harus kenal. Ya. Tidak bisa kita tidak mengenal. Nah, orang yang maju dalam pemilihan, ya pasti harus memperkenalkan diri. Saya ingin ambil contoh tapi jauh saja. Ya, kalau dekat-dekat nanti dikira memihak. Itu di Eropa. Ya, di Eropa, di salah satu negara, kalau saya tidak salah itu daerah Finlandia. Itu ada dia bahkan baru selesai SMA, dia ikut pemilihan. Ya, apa yang dia lakukan? Dia door to door datang. Kemudian dia memperkenalkan programnya, kemudian berharap untuk nanti itu bisa dia laksanakan dan dia memperkenalkan diri. Keliling itu. Ya. Saya tidak tahu ada yang seperti ini atau tidak. Tapi itu di sana dia jalan dan orangnya ramah, terus menyenangkan. Terus dipilih, menang dia. Ya. Karena pendekatannya baik, kemudian diajak ngobrol dan seterusnya. Nah, itu memang cara saja. Ya, pola untuk memperkenalkan diri. Sudah memperkenalkan diri, belum karuan dipilih ya. Nah, tapi ini yang contoh sukses, sudah memperkenalkan diri dan dia berhasil. Dengan demikian harapan saya, ibu-ibu sekalian, tentu dapat mempertimbangkan calon yang dipilih. Ya, kalau DPD saya yakin sudah ada pilihannya gitu ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih sekali Bapak Dr. Krisna Harjo yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Kita masih banyak cukup waktu yang nanti sampai jam 6. Jadi mungkin kita buka sesi diskusi ataupun tanya jawab. Nanti monggo ibu-ibu yang mau bertanya pada Pak Krisno, saya persilakan. Monggo dari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Rohmah. Kalau saya sih seperti yang Bapak sampaikan bahwa mengenal calon, alhamdulillah kalau saya ada kesempatan, punya kesempatan untuk mengenal calon yang sudah saya pilih. Nah, ini yang ingin, kalau sekarang mungkin waktunya sudah mepet ya untuk kita. Tapi untuk ke depan yang ingin saya tanyakan, apakah
ada program untuk dari Majelis Hukum dan HAM atau dari UMY mungkin untuk pembelajaran tentang hukum dan politik di lingkungan kita ya, Muhammadiyah dan Aisyah. Karena bukan ya, yang saya lihat itu masih banyak sama-sama gitu. Banyak sekali. Walaupun saya tidak yakin persentasenya berapa, tapi yang jelas masih sama-sama. Saya syukuri alhamdulillah, baik capres maupun DPD saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa kalau ada yang lain lagi. Aduh. Penegasan saja, kalau tadi yang lebih banyak yang bisa dikenai pidana itu adalah yang memberi, Yeah. Bagaimana dengan tim kampanye yang simpatisan, Pak? Yeah. Apakah itu juga bisa dipidana? Artinya simpatisan itu dia tidak terdaftar, Yeah. karena mungkin saking menggunakan dia itu fight, ya, termasuk mengeluarkan dananya sendiri untuk mempengaruhi sekitar. Apakah itu juga bisa dipidana? Yeah. Lalu yang kedua, kalau kita itu menjadi target atau kita pernah dibully, punya pengalaman, pernah didekati, kemudian dikirimin, atau kita melihat ada politik uang sedang dilakukan, itu apa yang harus dilakukan, Pak? Apakah melapor atau diterima saja gitu sambil lumayan dilakukan tidak semua kasih kan? Jadi apa yang harus dilakukan terkait dengan menerima? Apakah kemudian kalau kita menerima itu juga bisa dipidana? Takutnya kita menerima banyak, kumpulnya banyak, ternyata kita digugat ya, juga menerima tapi kalau saya nggak menang di situ, Pak. Itu dua pertanyaan, Pak. Yeah. Sampun. Yeah. Penun. Bu Nurrohma dan Bu Rati. Untuk Bu Nurrohma, mungkin kalau pendidikan politik kaitannya dengan pemilu, secara prinsip pemilu memang sudah berjalan. Kalau kita kemudian menyiapkan program, dilaksanakan, mungkin sudah lewat pemilu. Tapi kalau yang satunya kan masih ada waktu, tentang pilkada. Pilkada itu juga sama sebenarnya, cuma lebih kecil lingkupnya dan lebih khusus, yaitu kepala daerah. Itu bisa. Dan saya kira nanti akan menjadi bagian atau program dari Majelis Hukum dan HAM, tentu untuk provinsi, untuk DIY, nggak boleh pakai provinsi ya, DIY. Untuk DIY ini nanti dari PWM atau PDM setempat kita koordinasikan, nanti dengan Aisyah juga bisa kita diskusikan. Kemudian pertanyaan dari Bu Ratih tentang apakah kalau kita pakai pasal ini ya, itu yang dikenakan itu pelaksana, peserta, tim kampanye. Ya, pelaksana itu yang melaksanakan pemilu, kan berarti penyelenggaranya. Ya, pelaksananya itu juga bisa panitianya, artinya yang menyiapkan. Kemudian peserta, ya, pesertanya ini adalah mereka yang masuk sebagai pasangan calon. Tapi kalau peserta ini mau diartikan peserta pemilu, kan tetap tim. Peserta ini bukan boleh diartikan peserta itu adalah mereka yang datang untuk ikut kampanye, kan tidak bisa di rumusan yang seperti ini, ya, tim kampanye. Sehingga memang kalau kemudian ini ada tim bayangan, tim bayangannya bisa kena. Ya kalau nggak didaftarkan kan nggak bisa, dibuka itu nggak ada. Nanti kan orang kan pinter lihat hukumnya.
Jangan saya terdaftar di KPU. Ya, ini teman saya. Nah, siapa dia? Nama tidak boleh disebutkan. Ya, yang bergerak. Terus walaupun dia menghubung-hubungkan, prinsipnya dia tidak bisa kena. Tapi kalau dia menyebutkan dan itu bisa dibuktikan, itu dalam hukum itu. Saya menyuruh orang yang tidak terdaftar itu melakukan, tetapi dia bisa ditanya dan kemudian dia menjawab, sehingga dia menjadi saksi bahwa yang nyuruh saya itu adalah tim yang terdaftar di KPU. Saya yang kena. Tetapi itu tidak mudah untuk seperti itu. Jadi orang yang bergerak ini kalau dia cuma diem saja selesai, tidak bisa kemana-mana. Maka penegak hukumnya harus mampu untuk mengetahui siapa tahu yang nyuruh. Dia harus betul-betul bisa mengembangkan itu. Jadi kalau dalam hukum pidana itu ada yang melakukan langsung tidak bisa dipidana. Kenapa dia tidak dipidana? Karena banyak alasan. Ada karena memang ketidakmampuan dia bertanggung jawab. Mungkin ibu-ibu sering membaca ada ulama ceramah terus dipukul oleh orang. Orangnya orang gila. Terus kata polisi ini sudah diperiksa. Orangnya itu gila, tidak dilanjutkan. Nah, meskipun ada hal lain yang bisa saya jelaskan untuk bisa mempidana itu, tapi kira-kira seperti itu. Orang ini pelaku, tetapi kalau pelaku ini bisa ditunjukkan yang nyuruh adalah tim suksesnya itu yang kena, bukan dia, karena dia tidak bisa dipidana. Itu yang harus dilakukan oleh penegak hukum serius, ya, untuk bisa mencari tahu siapa toh. Nah, biasanya yang disuruh ini juga sudah diajarin. Pokoknya kalau ketangkep nggak usah ngomong ya, diem. Nah, kalau diam dapat bonus. Nah, tambah semangat ya. Mau menengahi. Ya. Nah, itu yang membuat mungkin pemeriksaannya menjadi sulit gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya itu, boleh nggak? Sudah ada yang dekati, lapor. Dalam hukum pidana itu akan ditentukan dari rumusannya, ya. Dalam rumusan misalnya ini ya, dengan sengaja. Kalimat menetapkan dengan sengaja itu kan harus dibuktikan kesengajaannya, ya. Menjanjikan, kalau menjanjikan itu lebih mudah diproses. Kalau memberikan uang, uangnya harus diberikan dulu. Jadi harus ada yang nerima dulu. Kalau dia tidak nerima, terus hanya bilang, kamu saya kasih uang, itu sudah menjanjikan sebenarnya. Kalau dia bilang akan saya kasih uang, itu bisa lebih dikenakan karena sudah berbicara. Maka di sini nanti akan diajarkan itu, jangan masuk menjanjikan. Uang itu dijanjikan, itu sudah kena menjanjikan. Kalau memberikan itu kan ngasih, ya, itu tidak menjanjikan. Ini tapi kamu milih itu, ya, ini milihnya itu. Anda menjanjikan ini milihnya itu, gitu ya. Terus saya tidak mau, ya sudah, tidak jadi. Boleh nggak itu masuk di pasal ini? Tidak mudah juga. Kenapa? Karena dia belum memberikan, belum diterima, belum ada serah terima, belum ada ijab kabulnya, belum selesai. Kalau memberikan uang ini itu harus, saya sudah terima, begitu terima saya lapor, sempurna. Perbuatannya sempurna. Tapi kalau dia tarik lagi, belum selesai, tidak bisa, ya. Tapi dalam hukum pidana Pak katanya ada percobaan, ya. Percobaannya dimungkinkan, percobaan memberikan, ya. Tapi nanti tergantung dari deliknya, akan dilihat ini apakah delik ini adalah delik material, ya. Kalau itu bukan delik material, dia delik formil, maka seperti itu tidak kena, ya. Jadi menjanjikan itu lebih mudah, bukan dalam pengertian pasti terbukti, tapi lebih mudah daripada kan memberi uang, karena memberikan uang harus ada serah terima. Kalau tidak ada serah terima itu belum
memberikan uang, masuk dalam menjanjikan. Tapi menjanjikan itu kan harus ada timbal balik yang disampaikan. Itu yang menjadikan rumusan-rumusannya ini kadang-kadang tidak mudah, ya, tidak mudah untuk dibuktikan. Ya. Saya kira itu untuk dua pertanyaan yang telah disampaikan. Kalau masih ada saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Mungkin tadi kayak saya menangkap dari Dr. Ratih itu kayaknya ada sesuatu yang masih belum terjawab Pak, yaitu bagaimana sikap kita dalam mengambil politik uang, apakah kita diam saja atau hanya menerima tapi tidak memilih, atau menerima memilih. Nah itu mungkin yang perlu dipertegas lagi Ibu, karena kan kalau tadi dari sisi pemberi, nah mungkin kita sebagai dari sisi penerimanya itu Pak, monggo Pak. Ya, kalau saya sih setuju dengan Ustadz Adi Wijaya. Jangan diterima, ya. Jangan diterima. Iya, dia menyatakan jangan diterima. Tidak boleh diterima. Tapi kalau kita pakai hukum normatifnya ya, kan nggak ada sanksinya. Kalau pakai hukum normatifnya, terima, bawa pulang, gitu ya. Nggak bisa, ya. Jadi kita aman gitu. Yang nggak aman itu yang ayat ketiga. Pada hari pencoblosan, kemudian itu kita menerima, itu bisa dipersoalkan, ya, karena itu menjadi sebuah masalah tertentu kaitannya dengan pencoblosan. Nah, kaitannya dengan serangan fajar itu bagaimana, ya? Pada prinsipnya memang kalaupun kita katakan tidak masuk kena ayat 3-nya, dia kena di ayat 2-nya. Ayat 2 ini kan pada masih masa tenang, belum pencoblosan, ya. Tapi kalau pencoblosan itu sudah dihitung dari mulai dibukanya, itu bisa kena, ya. TPS itu kan dibuka sesuai dengan waktu pembukaan dan nanti ditutup sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, baru ada perhitungan suara. Saya kira itu tambahan. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Pak Sofri ada pertanyaan belum? Ya, yang aku sudah terjawab yang mengenai kalau kaitan Islam itu kan ada arosi lalu taksi fitnah yang mungkin dari fitnah masuk neraka. Tapi itu konteksnya bisa luas, bisa sebab di luar pemilu. Nah, saya ingin maksud mungkin bagaimana mengkorelasikan kaitan ini dengan tadi itu undang-undang. Dan kedua tadi saya mungkin mengulangi lagi aja, biar lebih tegas. Nah, sekarang ada cara berpikir, misalnya Pak Kus nyalon ini ya, memberi saya uang. Tapi kalaupun saya tidak diri, saya sudah diri Pak Kus. Sudah sedikit nggak apa-apa, saya sudah diri Pak Kus. Yang kedua, Pak Kus memberi uang ke saya. Maka saya tidak milih, tapi kalau di ruang saya pilih. Yang ketiga, ya tadi itu terima uangnya nggak apa-apa, soal ini nanti urusan lain. Dan yang keempat mungkin kolektif dengan membuatkan ya, ada jalan di konblok dan sebagainya. Walaupun itu ada dua, ada yang tidak bertransaksi, yang nggak pilih nggak apa-apa, yang penting kewajiban sebagai anggota dewan sama itu menyalurkan yang perlu dimanfaatkan, tapi ada sebenarnya transaksi bahwa ini satu blok sebanyak berapa kilometer, tapi ekstranya harus merasa dapat minimal berapa di sini sebenarnya. Kalau nanti ya jadi kalau begitu kan mungkin blok nanti ini juga saya tegaskan itu bagaimana itu ya antara tiga pandangan yang tadi itu diterima tapi jadi kita memilih atau diterima tapi kita bukan pilihan. Ya, matur nuwun. Pertanyaannya, kalau prinsip dasarnya sebenarnya sudah dijawab itu dari Wakil Ketua Majelis Tabligh. Sudah dijawab, nggak usah, nggak boleh. Karena itu, beliau pasti Ustadz Adi Hidayat ini pasti sudah menegaskan prinsip dasarnya. Memang kita kalau mencari bagaimana ini tarjih itu yang kita tanya ya,
Gimana itu sebenarnya memberi, kemudian di dalam pemilu ya kita diberi, apa kita terima saja atau kemudian tidak, ya. Karena saya dulu neliti itu ya kaitannya dengan riswa ini. Kalau orang mau bekerja, kan bekerja itu kadang-kadang kamu kalau nggak bayar sekian nggak masuk gitu. Kalau saya baca, kalau di tarjih itu nggak boleh ya. Ternyata di tetangga kita itu boleh, nggak apa-apa, itu diputus itu dalam penegasan. Kalau saya kerja, saya itu punya kualifikasi yang bagus, jadi syaratnya itu kualifikasi saya bagus, tapi kalau masuk tetap harus memberikan. Katanya yang diberi kena hukumnya, yang memberi karena dipaksa tidak. Katanya begitu, ya. Itu kalau dikorelasikan kan sama itu, ya, dengan orang yang milih saya dikasih uang. Tapi saya nggak suka sebenarnya. Ini uangnya yuk gede lumayan. Tapi sebenarnya berapa besar toh uang yang diberikan itu? Kecuali kita dapat 100 kontestan yang ngasih angka masing-masing cukuplah. Ya, dikalikan 100 kan banyak itu. Seberapa banyak itu yang memberikan seperti itu kan? Berarti kan kita orang istimewa itu, didatangi sekian banyak. Tapi prinsip dasarnya, kalau hemat saya setuju kita tidak menerima. Ya, saya setuju itu kita tidak menerima. Tapi kalau dalam hukum positifnya masih aman gitu. Nah, mau pakai hukum positif atau mau pakai hukum agama, monggo. Ya, saya kembalikan kepada yang diyakini masing-masing. Tapi kalau saya setuju dengan Ustadz Adi Hidayat. Jangan katanya gitu. Tapi saya kembalikan ya. Nanti saya tanyakan lagi kepada yang lebih paham di majelis tarjih. Bagaimana sebenarnya prinsip itu? Kalau saya ya pribadi sama itu dengan Ustadz Adi Hidayat. Kalau ada yang datang saya tidak mau, ya. Saya dikasih berapapun saya tidak mau. Pak 1 miliar Pak, enggak, ya, enggak. Insya Allah, ya. Lebih dari itu enggak juga, insya Allah, ya. Tapi kalau lihat uangnya kan, insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Karena itu tentu kita sudah dipertaruhkan kepada sesuatu yang prinsipnya adalah pada nilai kita, ya. Apalagi kalau angkanya kecil sekali, yang insya Allah kita kerja sedikit lebih keras dapatnya lebih banyak, ya, insya Allah seperti itu. Itu dari pandangan saya, ya, yang masih kurang lah untuk hal ini. Terus. Terima kasih Dr. Tresno. Mungkin ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi bapak. Terima kasih Pak. Ini bukan politik uang, tapi saya melihat mau bertanya bagaimana tentang aturan hukumnya. Bagaimana kalau seseorang kandidat dia mempunyai beberapa tempat yang di lumbung suaranya, dia tidak memberikan, tapi dia mempunyai satu tempat yang digunakan fasilitas untuk warga setempat, berupa gedung siap digunakan warga ini untuk apa saja. Dia mempunyai beberapa lumbung suara, dan suatu saat nanti saya akan meminta bantuan kepada peserta yang menggunakan. Bagaimana pinjaman dari situ? Terima kasih. Jadi bagaimana kalau ada seseorang yang memang dari awal punya, ya, tempat-tempat untuk bisa digunakan, ya, dan biasanya ketika itu boleh digunakan, itu tidak ada imbal baliknya. Pemahaman saya begitu. Kecuali ya memang disengaja, dalam pengertian dia sudah tahu nanti tahun sekian akan, sekarang ini akan pemilihan, lalu silakan digunakan. Begitu sudah digunakan, dia bilang saya itu mau
mencalon, dibantu dong, itu ya kira-kira. Nah, kalau misalnya itu dari dulu ya seperti itu, sebelum dia mencalonkan diri itu digunakan oleh warga, kalau pandangan saya itu tidak masuk, ya. Itu adalah bagian dari hal yang ia harapkan ketika dia mencalonkan itu ada perpengertian. Tetapi yang perlu diingat, nanti masuknya di sini, menjanjikan lagi. Kamu kalau nanti saya tidak terpilih, Anda boleh pakai. Padahal selama ini boleh dipakai. Itu yang namanya orang yang sebenarnya ya sudah dikenal di lingkungannya. Banyak kejadian seperti itu sebenarnya. Orang di tempat-tempat tertentu itu dari dulu baik. Jadi ketika dia mencalonkan diri, itu orang yang banyak dia berikan bantuan, siap memilih. Itu ada. Apakah itu dimasukkan politik uang? Bahkan sebelum dia mencalonkan itu dia sudah berperilaku seperti itu. Sehingga dapat dikategorikan yaitu bagian dari dia mendulang. Tetapi tidak boleh masuk dalam unsur yang kita kategorikan sebagai politik uang ini. Dia menjanjikan lagi, nanti akan saya perbaiki, nanti akan lebih bagus lagi. Itu tidak muncul. Maka harus hati-hati kalau dia punya fasilitas-fasilitas seperti itu. Apalagi kalau nanti dia tidak terpilih, dikunci, tidak boleh dipakai. Itu terlihat itu seperti itu. Nah, prinsipnya hal-hal yang disebut dengan menjanjikan itu adalah sesuatu yang muncul ketika dia menjadi kandidat. Tapi kalau dia belum menjadi kandidat, dia sudah memberikan segala sesuatu dan kemudian dia maju, dia tentu hanya menyampaikan kepada masyarakat sekelilingnya, saya maju, tolong dipilih. Ya. Terkadang orang seperti ini juga mengalami kesulitan. Mengapa? Daerah pilihannya, dapilnya, itu tidak masuk di wilayahnya. Jadi ketika dia mendaftar, dia berharap dapilnya itu di tempat-tempat yang tadi disebutkan itu. Tapi begitu dia ikut, orang-orang ini di partai ya, ditaruh di situ nanti dia menang, ya. Maka ditaruh di tempat lain, dapilnya beda. Maka dia harus mengeluarkan energi lagi. Padahal kalau di tempat yang sama, mungkin dia cuma muncul saja, aku pilih loh itu, ya, bisa jadi. Macam-macam itu persoalan-persoalannya, ya. Tapi juga saya mempunyai teman yang ditempatkan di mana saja, ternyata pendekatannya bagus, itu bisa menang terus. Ditaruh di mana saja, tidak ada masalah. Ternyata memang cara dia mendekatkan diri kepada masyarakat dan mengenalkan diri itu baik. Prinsipnya menggunakan fasilitas yang dulu dia sudah bangun dan dia sudah buat, sepanjang dia di tempat itu ya tidak dapat dikategorikan sebagai politik uang, karena dia dari dulu sudah memanfaatkan tempat itu untuk dapat digunakan oleh warga. Tapi lain ya, kalau ini gedung silakan digunakan, tiketnya ada tiketnya 100.000. Begitu dia mencalonkan jadinya 10.000. Sekarang pertanyaannya, itu diskon berapa ini? Kan besar sekali. Itu masuk itu kategorinya. Tapi kalau misalnya begini, ini 100.000, saya karena mencalonkan diri, itu 90.000 dari 100.000, masih normal itu. Sampai pada ukuran-ukuran yang dihitung secara ekonomi itu masih normal. Tapi kalau sudah tidak normal, itu bisa masuk kategori politik uang, ya. Itu kalau saya yang meriksa. Kalau yang meriksa orang lain, karena memang ada ukurannya, ya. Cost and benefit itu bisa dihitungkan di situ. Nah, politik uang itu jangan cuma, oh itu dia kasih uang, itu.
ada teori-teori yang bisa digunakan untuk menjerat. Itu mau dipakai nggak sama penegak hukum? Kira-kira seperti itu. Ampun nggih? Sudah pas Bapak? Ya, ternyata banyak hal-hal yang perlu kita dalami lagi, perlu kita kaji lagi tentang politik uang ini ya. Ada dari Bu Rani? Boleh, Pak. Ya, ada laporan-laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Nurul Hailani. Pertama-tama saya agak kecewa Pak kalau tadi dikatakan bansos itu nggak masuk politik uang. Ini dulu kecewa juga ya. Kemudian begini Pak, pertanyaan saya itu sebenarnya begini, bisa nggak sih kita ya, ibu-ibu Aisyah ini memutus untuk tidak ada politik uang gitu, karena kalau tadi solusinya kita tidak menerima, dia lari ke orang lain gitu, dan dari tahun ke tahun setiap pemilu itu selalu kita dengar selalu ada gitu Pak. Itu pertanyaan saya, terima kasih. Yeah. Saya juga kecewa, Bu. Kenapa bansos itu tak bisa kena gitu ya? Nah, kalau diurut terus ternyata ya pinter ya yang buat itu aturan-aturan itu. Memang kalau mau dikonstruksikan ulang, nah itu pekerjaan berat ya untuk melawan satu yang sudah dianggap umum gitu. Semua presiden, semua calon presiden seperti itu. Kalau dia memiliki kekuasaan, dia bisa mengatur, dan ketika dia mencalonkan untuk kedua kalinya, itu dia bisa menggunakan sarana-sarana yang ada itu untuk dia menggunakannya secara tidak melawan hukum. Jadi salah satunya itu bansos. Dan saya kira semua kandidat pernah menggunakan mekanisme ini. Hanya presiden kita sekarang ini kan sedang tidak terlibat di dalam konstansi di dalam pemilihan. Nah, itu untuk siapa? Nah, itu jadi pertanyaan yang agak gemesin gitu ya. Nah, kalau kecewa ya pantas, saya juga kecewa gitu. Saya cari-cari, belum ketemu. Mana ini? Nah, bagaimana ini peran Aisyah misalnya agar praktek-praktek ini terhindarkan. Saya kira memang ini akan terus ada di setiap pemilu dengan berbagai pola dan bentuk yang ada. Hanya akan bisa diatasi kalau ada kesadaran secara baik dari masyarakat untuk menolak ini. Maka tidak bisa tidak, tentu adalah satu yang paling mudah semacam ini, mengenalkan. Maka kalau kita bicara politik uang, ya jangan ya saat ini, karena bisa jadi sudah keluarnya banyak sekali ya, di mana-mana terjadi. Untuk menjadi bagian dari pendidikan yang terus-menerus untuk dikenalkan, dan tidak harus untuk sekedar untuk pemilu, karena yang terkait dengan hal ini banyak faktor, artinya ada pendidikan. Itu satu. Yang kedua, tentu ada kegiatan-kegiatan atau program-program yang menjadikan warga Muhammadiyah, di dalamnya ada Aisyah, Naisyatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, kemudian ya Angkatan Muda Muhammadiyah, itu secara prinsip itu memiliki kemandirian, dan kemudian juga bisa mendorong di lingkungannya masing-masing menjadi ikut mandiri. Mandiri itu apakah secara ekonomi ataupun dalam faktor-faktor pemahaman ya terhadap aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu kita harus memiliki program-program seperti itu. Itu yang harapannya. Nah, ini harus simultan, artinya terus-menerus bisa kita lakukan. Karena kalau hanya menjelang
pemilu, kita mengadakan pendidikan politik dan seterusnya, itu belum bisa mematahkan yang namanya politik uang. Tidak mungkin kita itu hanya bicara seperti ini lalu orang nggak mau dengan politik uang itu. Harus ada kegiatan-kegiatan di lingkungan masjid ini, kemudian ada pemberdayaan di dalam lingkungan masjid ini juga yang kemudian menjadikan warga masyarakat tergerak untuk menyadari, untuk apa uang yang kecil sekali seperti ini. Sedangkan kalau saya bisa bekerja dan ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam program-program yang ada, manfaatnya lebih besar. Dan saya tidak mau kan merugikan mereka yang telah banyak membantu. Nah, itu secara terus-menerus ketika itu dilakukan, insya Allah itu akan menjadikan politik uang itu tidak menarik. Ya. Ini kan terjadi karena orang menganggap politik uang itu menarik. Meskipun ketika dihitung-hitung, kok ya rugi jane. Ini orang yang dipilih yo keliru, ya. Dilihat lagi, wah kok perilakunya seperti ini. Kok saya cuma dapatnya sekian. Setelah dihitung-hitung 5 tahun, lah kok kecil banget gitu ya. Nah, ini yang kalau kita bisa sosialisasikan, tapi jangan cukup hanya sosialisasi, tapi ada program-program yang kemudian menjadikan mereka berdaya. Berdaya itu bisa secara ekonomi, berdaya itu juga dengan pemahaman. Nah, itu yang nanti bisa diprogramkan secara baik. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Trisno Harjo yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Semoga beliau yang sampaikan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi kita semua sehingga kita bisa menjadi pemilih yang cerdas nanti pada tanggal 14 Februari 2024 untuk menentukan pilihan kita sesuai dengan hati nurani kita ya Pak ya. Pokoknya kalau tadi sikapnya ditolak ya Pak ya. Tidak diterima. Kalau bansos kan belum pemungutan suara berarti bisa diterima. Tadi di garis bawahi bahwa politik uang pada saat pemungutan suara. Ya, semoga Bapak Ibu semuanya pertemuan pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ibu semuanya, Bapak semuanya.